Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Raya Nusa Tenggara Barat rahimahullah. Kajian kita malam ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Allah Bapak Guru Haji Qamarullah Irhani yang akan melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad. Insyaallah kita malam ini akan berlangsung hingga Isya atau pada pukul 11.50 kita. Untuk itu marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak yang Guru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini, perkumpulan kita ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas sampai pada kajian sunat hayat. Sekarang kita lanjutkan kepada kajian sunat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa aba'atul wa hiya tashahhudu awwalin wa qulun lahu wa salatun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu wa 'ala alihi ba'da tashahhudil akhir. Wa aba'atul, dan yang kedua di antara sunah-sunah salat itu aba'atul adalah sunat ab'ad. Wahia, dan di antara sunat ab'ad itu tasyahhud awalin, yakni adalah membaca tasyahud awal, wa qudud lahu, dan duduk pada tasyahud awal, wa salatun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca selawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, yakni setelah tasyahud awal, wa ala ali, dan membaca selawat kepada keluarga-keluarga Nabi ba'da tasyahudil akhiri, setelah membaca tasyahud akhir. Nah, jadi di antara sunah-sunah ab'ad itu adalah kita di dalam sholat itu disunahkan kemudian melakukan tasyahud awal, ya. Kemudian duduk juga ketika melakukan tasyahud awal, baca tahiyat itu ketika di rakaat kedua. Ya, seandainya orang pun kemudian tidak melakukan tasyahud awal itu, maka itu sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah. Kemudian membaca selawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal, itu juga termasuk dari sunnah ab'ad. Kemudian membaca selawat kepada keluarga-keluarga Nabi
yaitu wa'ala alihi dan kepada keluarga-keluarga Nabi ba'da tasyahudil akhiri, setelah tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu adalah wajib karena bagian dari rukun. Ya, tapi kalau kemudian tasyahud awal itu adalah bagian dari sunnah ab'ad. Dan pada tasyahud awal kita tidak ada bacaan kepada wa'ala alihinya. Jadi cukup sampai kepada selawat kepada Rasulullah SAW. Wa qunutun fi i'tidali akhir subhi, dan juga kemudian membaca doa qunut i'tidali akhir subhi pada waktu i'tidal akhir dari sholat subuh. Ini juga termasuk dari sunat akad, ya, baca qunut dalam mazhab Syafi'i. Wa witri nisfi akhir wa witri nisfi akhir min Ramadhan, kemudian membaca qunut pada separuh di dalam sholat witir di pertengahan Ramadan. Berarti ini sekitar malam 16 gitu ya, pada malam ke-16. Jadi itu kita disunahkan juga melakukan kunut, ya, kunut. Kalau sebelumnya tidak ada kunut. Pun juga nanti kalau misalkan ada sholat witir yang tidak dilakukan sebelum tanggal 16 itu, kemudian nanti dikobok di waktu tanggal 17 atau tanggal 18-nya witirnya itu di situ tidak ada kunutnya, ya, tidak ada kunutnya. Jadi yang ada kunutnya itu adalah kalau sudah di pertengahan bulan Ramadan. Ini witir, ya, witir. Witir itu yang sunnah itu, surah yang dibaca itu kalau di dalam beberapa kitab fikih, ya, ayat pertama itu, rakaat pertama itu Sabbihis Rabbikal A'la. Kemudian yang kedua, nanti rakaat kedua itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu salam, karena sudah 2 rakaat. Nah, nanti seperti yang biasa itu yang terakhir, rakaat yang terakhir kita kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini yang sunnah. Dan lebih utama kita kemudian memisah witir itu daripada disambung 3 sekaligus. Jadi lebih utama dipisah 2 baru kemudian 1 daripada 3 sekaligus. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena kenapa lebih utama dipisah? Karena lebih banyak perbuatan. Kalau dipisah itu 2 kali takbiratul ihram. Ya, jadi mau 2 rakaat dulu takbiratul ihram, salam, nanti kemudian takbiratul ihram lagi salam. Jadi lebihnya itu 2 kali takbiratul ihramnya, kemudian 2 kali salamnya. Begitu jadinya ya. Tapi kalau kemudian disambung itu 1 kali takbiratul ihram, 1 kali salam. Nah, jadi ini yang dikatakan di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, itu adalah makana aksar fi'lan karena aksar fadlan. Itu dalam kawaid al-fiqhiyah. Jadi perbuatan apa saja yang lebih banyak perbuatannya, pekerjaan apa saja lebih banyak perbuatannya, maka fadilahnya lebih banyak. Ya. Nah, ini kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Kata Nabi, ajruki ala qadri asabiki atau ta'abiki. Jadi pahalamu itu sesuai dengan kadar capek. Ini kan capeknya lebih banyak itu kan? Iya. Karena lebih takbiratul lebih, kemudian salamnya juga yang lebih banyak. Ini jadi yang termasuk sunat kunut, ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ini adalah seperti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma afait wa qini syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait.
tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah apa namanya doa kunut yang paling afdol yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i, seperti yang kebanyakan kita lakukan di Nusantara. Ya, tapi ini kunut itu kalau kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah karena Imam Al-Ghazali itu adalah sampai pada lafaz wa qina syarra ma qadait. Dibaca sampai di situ oleh imam kalau berjamaah. Jadi tidak dilanjutkan. Baru kemudian pada lafaz fa innaka taqdi wa la yuqra alaik itu dibaca sendiri-sendiri. Karena itu ulama menyebutnya tanah ujian. Fa innaka taqdi wa la yuqra alaik wa innahu la yadhillu man walait itu dibaca sendiri-sendiri. Nah, nanti ketika kemudian baca selawat wa sallallahu wasallam itu baru kemudian imam dan makmum membacanya bersama-sama. Ya, imam dan makmum membaca bersama-sama. Walaupun sebenarnya juga tidak apa-apa dibaca sampai akhir. Tapi itu di sebagian kitab itu dibedakan baca kunutnya dan tanah itu. Ya, biasanya kita begitu kan ya. Di kampung-kampung kan sampai waqina syarra ma qadait gitu ya. Setelah itu kan baca sendiri-sendiri. Nah, itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Ini kunut. Ya. Wa yujzi'u ayatun fiha du'aun. Dan cukup membaca satu ayat fiha di dalam ayat itu du'aun yang berada di dalamnya itu adalah doa. Ya, jadi kalau kemudian membaca apa namanya ayat Al-Quran dan di situ ada kandungan doanya, maka itu juga bisa menjadi kunut in qasadahu jika ia bermaksud akan doa itu menjadi kunut. Ya. Wa kadza yujibu du'a'un mahdun, demikian juga cukup membaca doa-doa yang biasa. Kalau itu kemudian diniatkan untuk menjadi kunut walau ghairu maqsudin, meskipun selain doa yang maksud. Meskipun selain doa yang maksud. Ya, yang maksud tadi ya Allahumma hadina fiman hadait. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya, itu yang masyhur yang kita lakukan. Wa qiyamun lahu, dan berdiri untuk membaca kunut. Ya, berdiri untuk membaca kunut. Tapi kalau orang kemudian sudah kadung turun mau sujud, lupa kunutnya, jangan bangun. Ya, jadi kita kalau sudah kadung melakukan yang wajib, jangan kembali ke yang sunnah. Jadi istilah kita dengan sasar ini tidak kalahan pegawaian wajib, pegawaian sunnah. Jadi kalau sudah kadung mau sujud, ya, sudah ke bawah dia jangan naik. Atau juga sama, ketika tasyahud awal kalau sudah kadung berdiri diingatkan oleh makmum, ya jangan turun. Karena berdiri itu rukun, sedangkan tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Yang kunut itu adalah sunnah ab'ad, sedangkan sujud itu rukun gitu ya. Ya, rukun. Jadi jangan kalahkan sesuatu yang apa namanya yang wajib dengan yang ya. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali dalam Hidayah itu kan ada apa itu? Kalau yang wajib itu artinya modal, pokok, di bahasa tasawuf pokok, sedangkan yang sunnah itu adalah aribahu, apa? Aribahu. Di dalam syarahnya itu dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi, ya, di dalam Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah, ya. Man syaghalahul fardu 'anil nafli, siapa yang sibuk dengan sesuatu yang wajib dan dia lalai dari yang sunnah, fa huwa ma'dzur, dia dimaafkan. Tapi sebaliknya, wa man syaghalahun naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur, siapa yang kemudian tersibukkan dengan sesuatu yang sunnah kemudian dia lalai dari kewajibannya, bahwa makruh, maka dia tertipu. Ya.
Ya ini banyak, kalau dalam kajian-kajian fikih itu banyak sekali. Ya itu dari perspektif tasawufnya. Ketika Syekh An-Nawawi mensyarahi kitab Hidayatul Hidayah karangan Al-Ghazali. Ya kita saja kalau ada kewajiban sholat yang tertinggal, itu tidak boleh kita sholat sunat itu. Kalau sebelum hutangnya selesai, diutang dia selesai, ini obati, ya. Jadi selesaikan dulu. Jangan kerjakan sholat sunat kalau qadha-nya belum selesai banyak. Ya, jadi qadha dulu. Qadha. Ya, jangan kemudian melakukan yang sunat. Wa salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ba'dahu. Wa salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya ba'dahu sesudah kunut. La qablahu, tidak sebelum kunut. Ya, tadi setelah selesai kunut kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bersama-sama kan? Ya, kita baca selawat. Kalau taraka syai'an min hadhil af'al walau amdan, andai kata seseorang meninggalkan syai'an sesuatu min hadhil af'al dari sunah-sunah af'al ini, walau amdan, sekalipun dia sengaja, au syakka fi tarki, atau dia ragu-ragu dalam meninggalkannya, sajadataini nadban, maka sujud orang itu sajadataini 2 kali sujud nadban, sunah hukumnya. Ya. Kapan itu? Ubailas salami, sebelum salam. Ya. Kaman saha bima yubtilu amdu, sebagaimana orang yang kemudian lupa dengan sesuatu yubtilu yang bisa membatalkan amdu sengajanya. Kata bini rukunin tafsirin, seperti memanjangkan rukun yang pendek, dipanjangkan sengaja, itu bisa membatalkan. Ya. Wa qalili kalamin, dan sedikit bicara tapi sengaja dia, itu bisa batal itu. Ya, batal sengaja, soalnya makan sengaja. Ya, tapi kalau lupa katain masalah itu sedikit, kalau banyak bermasalah. Masalah dalam sholat kan itu. Nah, jadi kalau kemudian orang ini lupa di dalam hal-hal yang terkait dengan sunat af'al ini, maka yang sunnah dilakukan adalah sujud sahwi sebelum salam. Ya, beda salam. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Kalau sujud dalam sholat itu berapa kali? 2 kali juga kan? Kalau sujud syukur itu berapa kali? Sekali apa 2? Hah? 1 kali. 1 kali kan? Kalau sujud tilawat sekali, baru kemudian naik lagi. Dan setiap sujud ini, jamaah sekalian rahimakumullah, itu adalah setiap sujud ini harus kemudian itu diawali dengan takbir. Tidak boleh kita sujud itu tidak takbir. Kalau kita tidak takbir, itu kepada siapa sujudnya? Ya, sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, baru sujud. Sujud syukur, Allahu Akbar, baru sujud. Ya, sujud dalam sholat, Allahu Akbar, baru sujud. Sujud sahwi, Allahu Akbar, baru sujud. 2 kali sujudnya. Itu beda salam, sebelum salam. Dan tidak boleh orang sujud sahwi ini kalau dia itu tidak niat. Itu kalau tidak salah di dalam kitab Kasyifatus saja, karang Syekh An-Nawawi juga sarah dari kitab Safinatun Najah. Di situ dijelaskan itu tidak sah sujudnya seseorang, tidak boleh orang sujud itu kalau tidak niat dalam sujud sahwi. Tapi juga batal kalau dilafazkan. Dilafazkan niat itu nggak boleh, dan niat itu harus. Kalau dilafazkan ketika sujud sahwi bisa batal sholatnya, karena ada kalam selain dalam banyak sholat gitu ya. Tapi kalau ibu bapak sekalian tidak niat, itu juga bermasalah. Dan caranya gimana? Ya nggak usah dilafazkan, tapi
diniatkan. Gitu. Yang jadi masalah kalau kita sujud sahwi tidak niat. Itu posisinya, tapi kalau kita sholat sendirian. Kalau sholatnya menjadi makmum, ya cukup imam yang niat itu, cukup imam. Loh, kita misalkan masbuk gini, nyebok gini, kita nggak tahu tadi imam ternyata lupa dia apa misal contohnya, lupa kunut lah misalkan ya. Ya kita tiba-tiba kemudian datang sudah tasyahud akhir, Allahu Akbar, atau ketemu ketika rukuknya Allahu Akbar bersamaan. Oh enggak, rukuk ketemu dengan kunut itu ya. Ketika sujud lah gitu ya. Ketika sujudnya ketemu. Terus nanti tiba-tiba kok imam sujud sahwi, ini apa ini? Kamu harus ikut. Kamu harus ikut. Tidak boleh nggak ikut. Ikut. Oh berarti tadi imam tidak kunut gitu kan? Ini kalau kasusnya kunut. Kalau kasusnya tasyahud awal berarti ayat tasyahud awal berarti kan ya. Jadi nanti kunut. Nah nanti dia sujud sahwi samaan dengan imam. Nah nanti juga kalau dia kemudian naik, kemudian selesai mau sholat, itu sunnah lagi sujud sahwi. Dari 2 kali sujud sahwi. Dari nara dengan keketuan kanggun kemudian sujud malik di akhir boleh. Karena mestinya sujud sahwi itu terletak bagi makmum yang masbuk itu adalah pada rakaat terakhir kan, bukan di pertengahan atau di awal. Iya. Nah jadi sujud sahwi. Atau misal ini ada juga dalam Syifatul saja kalau nggak salah. Imam tadi sengaja tidak sujud sahwi dan kita tahu kalau dia itu adalah lupa misalkan tentang penangkapan. Ya kita nanti kemudian setelah menyempurnakan sholat itu, ya kita juga tetap sujud sahwi. Ya sujud sahwinya apa? Ya sujud sahwi karena lupanya imam. Lupanya imam, bukan karena lupanya kita. Oh itu aja tadi kan imam yang lupa itu kan ya. Kita kan sudah masuk pada rakaat terakhir. Yang lupa baca kunut itu kan imam. Kita sudah tasyahud akhir kan. Kita tetap sunnah sujud sahwi. Sujud sahwinya kenapa? Ya karena lupanya imam itu. Nah, ini karena lupanya imam itu. Nah, ini kalau imam lupa, namanya juga lupa. Jadi lupanya imam itu juga menjadi kesunahan untuk makmum sujud sahwi. Ya. Ausyakka fi ma shallahu, atau kemudian ragu-ragunya di dalam rakaat yang telah dia lakukan di dalam sholat ziyadatan, apakah kemungkinan dia lebih atau tidak. Itu juga nanti sahwi. Kalau ini misal sholat sholat isya misalkan, ini sudah sudah 3 apa 2 atau 3 apa 4 gitu. Tapi itu diambil berapa? 3. 3 apa 4? 3. Kenapa kok 3 ini diambil? Karena dalam kaidah dijelaskan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Ya. Yang ragu di rakaat berapa berarti? 3 apa 4? 3 apa 4. Tuh. Yang ragu itu di 4-nya. Kalau 3-nya kan yakin itu. 3-nya yakin, yang ragu itu 4. Ya berarti ambil yang yakin. Tidak boleh ambil yang 4. Yang 4 itu yang diragukan. Walaupun nanti sholatnya bisa jadi 5 kan. Walaupun sholatnya bisa jadi 5, padahal dia sudah dalam 4, tapi ragu. Dan 24. Lalu, iya. Jadi ini bukan ala makana ya. Diambilnya 3. Nah nanti sujud sahwi setelahnya karena lupa tadi. Ya.
rakaat. Ini dibeli pikiran pada sampaikan menjaga kan macam-macam pikirannya. Ya. Nah, jadi ambil yang yakin. Sama dengan begini. Batal apa enggak untuk saya? Itu kira-kira boleh sholat enggak? Hah? Batal apa enggak? Boleh enggak sholat? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena batal itu yang meragukan. Batal itu yang ragu. Kalau sucinya yakin kan? Karena asalnya dia sudah wudu, kemudian datang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Sesuatu yang baru itu ragu-ragu. Saya ini saya batal apa enggak? Dan yang diambil itu yakinnya. Yakinnya sudah punya. Tapi itu adalah waktu dua penting baru. Aku ni semuanya. Kamu kedua mulu penting, jelas memang dulu kan. Jadi asalnya belum wudu, sudah wudu apa enggak jadi? Ya belum. Dan dengan uang bayar kita apa penting juga. Dia mampu bayar dia kuat. Jadi, Masya Allah, ini itu jadi kalau ragu-ragu tentang rakaat itu nanti kemudian itu adalah karena lupa, ya. Ya. Ya, atau kemudian di sini rukunin au naqlu qauliyan ila ghairi mahalli, atau memindah rukun qauli ke tempat yang lain itu ya. Itu juga nanti juga bisa kemudian diganti dengan sujud sahwi ya. Wa minas sunanil mutaqaddimati anil dukhuli fi sholati wa minas sunanil mutaqaddimati, dan di antara sunah-sunah salat al-mutaqaddimati yang terdahulu ya, yang al-mutaqaddimati yang mendahulunya anil dukhuli dari masuk fi sholati di dalam salat, al-adzan wal iqamatu adalah adzan dan iqamah. Jadi wa minas sunanil mutaqaddimati, di antara sunah-sunah salat yang mendahulunya anidukhuli fi sholati, sebelum masuk ke dalam salat, al-adzan wal iqamah, adzan dan iqamah. Fasunnatani maktubatin, itu adalah sunnah di maktubatin untuk salat maktubat, zakarin bagi laki-laki. Wa in balaghu adzan ghairi, sekalipun sampai azan orang lain kepadanya. Wa iqamatul imra'atin, dan sunnah iqamah bagi perempuan. Kalau perempuan tidak boleh azan. Yang azan itu siapa? Laki-laki. Kalau anak-anak bagaimana? Boleh tidak azan anak-anak? Boleh tidak? Tidak boleh anak-anak azan kalau dia belum tamyiz. Nah, itu dengan batasan kan? Kalau anak sudah tamyiz, anak laki-laki sudah tamyiz, katanya di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi di bab azan itu disebutkan, di bab azan. Ya, itu kalau anak laki-laki sudah tamyiz boleh azan dan sah. Tapi kalau anak kecil belum tamyiz nggak boleh. Ukuran tamyiz itu apa kalau dalam fikih? Bisa makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri, itu tamyiz. Ya. Ini penting, kadang-kadang anak-anak dan dikasih azan ya dulu usianya. Mungkin kalau sudah kalau satu SD bisa mungkin dia bisa makan sendiri ya. Ya bisa, kecuali mungkin anak bapak dan mama. Maaf ini bapak dan mama kan, karena dia punya pembantu kan agak manja gitu ya, agak sulit untuk mandiri mungkin. Kecuali dia didik mandiri. Tapi kalau anak-anak orang biasa yang sudah paginya bapaknya sudah ke sawah, sudah pergi ke gunung gitu ya. Waktu, nah itu kan waktu tahu bagian ini jelas mandiri. Karena jangan mandiri itu aturan. Tapi yang mami papi jangan sekata seperti serba dilayani soalnya kan. Serba dilayani, tapi tergantung juga. Ya. Nah jadi ini azan ini sunnah. Sunnahnya apa ini? Sunnah seperti sunnah biasa atau sunnahnya fardhu kifayah? Ya ulama beda pendapat. Ya, sebagian ada yang mengatakan ini adalah azan itu sunnah
dilakukan itu adalah pada waktu sholat Jumat saja katanya. Berarti selain itu zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya di hari-hari yang lain berarti tidak ada sunnah. Itu sebagian qaul, sebagian pendapat. Sebagian pendapat mengatakan ya semuanya bukan di Jumat saja. Ya. Kemudian pendapat lagi apakah sunnah biasa ini ataukah fardhu kifayah? Ini fardhu kifayah. Yang artinya kalau fardhu kifayah, kalau sebagian sudah azan maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau semua daerah itu tidak ada, di tempat itu tidak ada, itu adalah di dalam kitab azkar disebutkan waktu tidur, maka itu boleh dikurangi. Kalau itu yang meyakini fardhu kifayah. Tapi kalau kemudian itu adalah dianggap sunnah, berarti itu sama dengan sunnah-sunnah yang lain, seperti sunnah sholat zuhur, ya, dan seterusnya, qobliyah zuhur dan seterusnya kan tak boleh dikurangi. Tapi sebagian pendapat yang masyhur bahwa azan itu adalah syiarun, zahiratun, syiar yang jelas. Ini makanya. Ya ini makanya di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ini disebutkan al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Kalau perempuan kamar, jangan azan, cukup kamar saja. Kalau kita adzan dan iqamah. Adzan, iqamah. Kalau banyak sholat yang diqadha bagaimana? Ada di ibu sembahyang gawe bisa. Zuhur, asar, maghrib, subuh sembahyang. Apa azan terus itu sejak sholat? Hah? Sunnah azan? Enggak, sekali ngebang sekali, seterusnya kamar. Padahal marah dengan yang jamak qashar itu. Ya, jamak takdim maupun jamak takhir kan? Sholat itu bersama ya. Nah, azan dulu, baru kemudian iqamah. Nah, misalnya jamak takdim misal 2 rakaat kan? Nah, setelah itu mau sholat lagi. Itu tidak ada, cukup iqamah. Ini sunnah ini ada, dan itu yang azan disunahkan itu yang suaranya bagus, ya, sautul hasan itu ya, suaranya bagus, orangnya thiqah, terpercaya, orangnya amanah, ya, amanah, kemudian khabiran bil waqti, mengetahui maksudnya waktu. Ini laki-laki ini membangun, iman datang waktu membangun. Ya kadang-kadang begitu di sebagian tempat itu. Karena kalau ada tunggu azan nanti, kemudian ada orang yang sholat gara-gara azan kita, karena dia mungkin mau pergi kerja ke pasar, ke pabrik, ke kantor, kan? Kembang dulu orang sholat, setelah itu per 5 menit baru waktu masuk. Saya salah dikit. Oh enggak apa-apa kita itu, enggak bisa enggak apa-apa orang kalau belum masuk waktu azan itu. Jangan. Dong mereka ini misalnya telatan sendiri kan, orang belum masuk waktu itu. Iya, jadi harus masuk waktu. Nanti kalau bilang tidak apa-apa azan tidak sesuai waktu, itu bermasalah kalau orang puasa nanti lupa dokter. Di 5 menit tidak apa-apa lebih awal kan? Kalau misalkan boleh kita tidak bisa boleh azan lebih awal. Nanti kalau boleh di luar Ramadan nanti gimana kalau dalam Ramadan? Mau 10 menit lebih awal, 20 menit besok. Ya, jadi harus sesuai karena kalau fakta dengan sangkaan berbeda itu kan bermasalah ya. Kalau di dalam Fathul Mu'in dijelaskan itu adalah ada 2 yang harus berkumpul dalam ibadah itu. Jadi dhannil mukallaf dan nafsul amri katanya di Fathul Mu'in. Sangkaan orang mukallaf dan fakta. Sangkaannya harus sama dengan realita. Menyangka sudah azan untuk berbuka ternyata kok belum azan. Kan batal puasanya orang itu. Iya benar enggak? Harus tepat apa? Saya sering bilang gini, sesuaikan itu dengan
dengan jamnya Islamic Center kata saya. Ya karena ini kan jamnya langsung kan nyambung ke RRI dan yang lain itu ya. Jadi di situ kan lebih aman maksud saya. Ya, untuk melihat jam waktu itu. Kadang-kadang ada orang saling dulu, tak tahu itu saling dulu gara-gara apa ya? Saling milik juru depan atau belum begitu. Jadi ini ada, karena kalau dalam bab sholat itu kan salah satu dari syarat sholat itu adalah al-ilmu bidukhulil waqti, katanya kan dalam Fathul Qorib itu. Ya kan? Al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau nggak tahu, nggak bisa itu. Sembarang tentang sembahyang, nggak tahu masuknya waktu sholat. Walaupun masuk waktu tapi nggak tahu waktunya sholat, itu bermasalah sholat. Karena syarat sholat al-ilmu bidukhulil. Jadi ini sabaran seperti membantu. Ya, jadi azan ini ya, azan. Dan ini sunnah, dan itu disunahkan kalau dulu itu di tempat yang tinggi, ya, di makanin alim, tempat yang tinggi, agar suaranya jauh terdengar. Karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat, dia bersabda bahwa tidaklah terdengar suara azan itu sampai tempat yang jauh, ya, oleh jin, manusia dan makhluk apapun yang ada di langit dan bumi ini, illa syahida lahu yaumil qiyamah, kecuali nanti dia itu menjadi saksi dari kiamat. Makanya azannya kencang, jadi saksi yang mendengar. Malah dalam hadis riwayat lain bahwa ketika azan dikumandangkan, adbara syaitan, setan itu mundur walau duratun, dan dia mundur sambil terkentut-kentut. Durat itu bahasa Arab, dia ngentur belik ngentur. Jadi lampu durat itu kata layas matadin, katanya sampai ini apa namanya, setan itu tidak mampu mendengar orang azan, saking nggak senangnya azan. Itu kalau nggak salah riwayat Imam Muslim apa siapa itu. Jadi ketika suara azan sudah dikumandangkan untuk sholat, setan itu mundur ke belakang, lalu durotun, itu sambil kentut sampai dia tidak mendengar suara azan. Nah, ini lah mendengar itu mendengar kebangun sa'i jadi masih ada kepala mesat. Masya Allah. Ya. Malah kalau dalam riwayat lain, Rasulullah SAW itu kan ada dalam riwayat bersabda itu ya, bahwa orang yang azan itu besok di hari kiamat itu adalah orang yang paling panjang lehernya. Panjang lehernya paling biru-biru berarti kan. Nah ini sebagian keterangan menyebutkan paling banyak pengikut. Ya, ada yang mengatakan itu yang paling banyak dia jadi pemimpin. Ya lamun saya letter paling biru belum, yang biru ganti menjadi ketem-tem siapa? Ya, jadi itu hadisnya begitu. Jadi muadzin itu besok di hari kiamat itu paling panjang. Ya, paling banyak leher. Nah, paling banyak, tapi panjang lehernya. Saya terkejut dengan itu. Ya, Masya Allah. Ini salah satunya. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang azan. Ya, banyak. Ya. Sampai kemudian saking utamanya azan ini dalam riwayat lain juga dijelaskan. Seandainya orang tahu tentang keutamaan azan dan saf awal sholat itu, ya, seandainya di situ dan sahamu dia ingin diikuti, maka mereka akan mengadakan undian itu agar orang bisa menempati saf awal dan menjadi muadzin. Ya, saf awal dan menjadi muadzin. Ini beberapa keutamaan. Jadi harus tepat waktu itu. Tepat waktu, masuk waktu, yang azan ini suaranya bagus, suaranya tikok, ya, terpercaya, kemudian yang orangnya amanah, gitu ya. Kemudian yang disebut di azkar itu salah satunya adalah mutabarri'an, dia melakukannya dengan sukarela, ya, itu yang sunnah, ya. Kemudian di tempat yang tinggi, ya. Nah, jadi lagu sini ke uang, aku sini ke uang, itu saya sini.
Tapi aku sini lupa, ya itu rai diri dulu. Sang suara jadi penting kan? Mungkin ini. Benar sekali. Kebingungan. Ya, pertanyaannya harus jelas dan lengkap. Ya, kenapa tidak boleh azan? Kok dikebingungan? Kan bilang alasan. Kamu dengar di tepi kembang ini tidak harus berdua sih. Alasannya apa gitu ya? Mungkin dia tidak amanah dan seterusnya kan pasti ya. Makanya kalau kita nanya tentang fikih itu harus tasawur kamil, gambarannya harus komprehensif. Gak bisa kita nanya setengah-setengah itu, harus jelas. Dengan ketua, aduh pernah dengan ketua berarti hukum Pak Ustaz ini nabi. Kamu kentok tamai, apa air tambah kentok. Kan ini beda kan? Beda. Harus tasawur kamil sehingga alamat salah deskripsi, ya deskripsinya salah gitu ya. Ya tasawurnya salah, ya. Ya makanya nanti jawabannya juga bisa salah. Makanya kalau kita basul masail itu, namun basul masail deskripsinya harus jelas. Harus jelas tasawurnya. Nah, baru kemudian nanti hasil jawaban dari basul masail itu bisa tepat. Karena lain fatwa kan. Ini ya. Wa yuhibu sami'uman, dan kemudian sunnah menjawab orang yang mendengarkan azan dan iqamah. Walau tadian, walaupun dia sedang membaca Quran. Wa mutawaddi'an, dan juga dalam sedang berwudu. Nah begini sebenarnya tapi ini kalau kita konfirmasi di dalam kitab azkar, di mana orang itu sunnah memotong bacaan-bacaan ketika azan. Tidak zikir sekarang ya. Kita orang berzikir dengar azan, stop dulu zikir. Ya. Baru kemudian jawab azan. Ya, ketika baca Quran, kemudian terdengar azan, stop dulu baca Quran. Jawab azan. Atau sedang ta'lim, belajar. Sedang ta'lim belajar kemudian dengar azan, stop dulu. Ta'limnya baru kemudian menjawab azan, baru kemudian melanjutkan. Nah, ini karena waktunya sudah selesai kan, stop dulu ta'limnya. Stop dulu ta'limnya di sini kita sholat tepat. Ya Rasulullah a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat dan kita lanjutkan kembali. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.